Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferda Syahrani Sukma, NIM 21050400083. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang surat berharga demi memenuhi tugas mata kuliah hukum dagang. Yang pertama masuk dari pengertian surat berharga. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Surat berharga sering digunakan sebagai alat bayar dalam transaksi perdagangan modern, khususnya di kalangan para pengusaha. Banyak pengusaha yang menggunakan surat berharga sebagai alat bayar transaksi perdagangan karena dianggap lebih aman, praktis, dan memiliki gengsi prestige tersendiri. Selain itu, untuk mempermudah kegiatan transaksi, fungsi utama dari sebuah surat berharga adalah sebagai surat legitimasi, karena surat berharga tersebut ialah panduan bagi si pemegang surat yang dianggap sebagai pihak yang dapat melakukan atau memiliki hak tertentu. Yang kedua ada fungsi utama surat berharga. Fungsinya yang pertama ada sebagai alat pembayaran atau alat tukar uang. Yang kedua sebagai alat untuk memindahkan hak tagih, yakni dapat diperjualbelikan dengan mudah. Yang ketiga sebagai surat bukti hak tagih atau surat legitimasi adalah surat bukti diri bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak. Lalu ada unsur-unsur surat berharga. Yang pertama, surat bukti tuntutan utang. Surat adalah akta, sedangkan akta adalah surat yang ditandatangani. Sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Jadi akta itu merupakan tanda bukti adanya perikatan atau utang dari penandatanganan. Utang adalah perikatan yang harus ditunaikan oleh penandatanganan akta atau debitur, dan pemegang akta atau kreditur itu mempunyai hak untuk menuntut kepada orang yang menandatangani akta itu. Tuntutan dapat berwujud uang atau cek, berwujud benda atau bill of lading, dan dapat berwujud tuntutan atau charter party. Yang kedua, pembawa hak. Hak adalah hak untuk menuntut sesuatu kepada debitur surat berharga, yang berarti hak itu melekat pada akta surat berharga. Jika akta itu hilang, maka haknya pun hilang. Contohnya uang kertas bank hilang, maka tidak dapat diminta uang kertas baru dari Bank Indonesia. Lalu terdapat dua cara penerbitan surat berharga, yaitu yang pertama, penerbitan secara langsung kepada investor jangka panjang seperti lembaga keuangan. Penerbitan langsung ini biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan yang memiliki kebutuhan tetap atas pinjaman dalam jumlah besar, yang memilih melakukan penerbitan langsung yang lebih ekonomis dibandingkan menggunakan pialang investasi. Di Amerika, perusahaan yang melakukan penerbitan surat berharga komersial secara langsung ini dapat menghemat 3 basis poin. Dalam kurung 1 basis poin sama dengan 1/10.000%. Setahunnya di luar Amerika, imbalan jasa pialang investasi ini lebih murah. Yang kedua, penerbitan secara tidak langsung, yaitu dijual kepada pialang, dan pialang tersebutlah yang memperdagangkannya di pasar uang. Latar belakang penerbitan surat berharga. Timbulnya kewajiban membayar dengan menerbitkan surat berharga karena adanya perjanjian lebih dulu antar pihak. Perjanjian mana yang menerbitkan kewajiban untuk membayar sejumlah uang. Penerbitan surat berharga adalah sebagai dari kewajiban membayar. Dengan kata lain, perjanjian adalah perikatan dasar. Tanpa ada perikatan dasar, tidak mungkin diterbitkan surat berharga. Jadi penerbitan surat berharga bukan perbuatan yang berdiri sendiri dari perikatan dasarnya. Surat berharga sebagai surat legitimasi. Surat legitimasi maksudnya sebagai bukti diri bagi pemegangnya yang sah atau orang yang berhak atas tagihan yang tersebut di dalamnya. Asas legitimasi adalah untuk memperlancar peredarannya dalam lalu lintas pembayaran sesuai dengan fungsi dan penerbitan surat berharga. Ada dua jenis surat legitimasi menurut KUHD. Yang pertama, legitimasi formil. Legitimasi formil adalah bukti bahwa surat berharga itu dianggap sebagai orang yang berhak atas tagihan yang di dalamnya dianggap, karena bila pemegang tidak dapat menunjukkan bukti secara formil yang diatur oleh undang-undang, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai pemegang yang sah. Yang kedua ada legitimasi material. Legitimasi material adalah bukti pemegang surat berharga yang sesungguhnya adalah orang yang berhak atas tagihan tersebut.
Kesimpulan dari adanya legitimasi tersebut bahwa yang pertama, pemegang surat berharga secara formil adalah orang yang mempunyai hak tagih yang sah tanpa mengesampingkan kebenaran materialnya. Yang kedua, debitur tidak diwajibkan meneliti apakah pemegang surat berharga itu benar-benar orang yang berhak. Yang ketiga, debitur wajib meneliti syarat-syarat yang terdapat pada surat berharga yang disodorkan kepadanya ketika meminta pembayaran. Yang keempat, undang-undang mengutamakan legitimasi formal untuk menjamin fungsi lain tujuan surat berharga.